Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Windy Utari Dewi di pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang lahirnya pergerakan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda. Oke, bagaimana keadaan kalian, anak-anakku? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap bersemangat dalam pembelajaran kita ya. Nah, untuk pembelajaran ini, Ibu akan menjelaskan tentang pergerakan nasional setelah sebelumnya kita membahas tentang perlawanan para pahlawan ya yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Oke. Ini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk materi yang Ibu akan jelaskan. Untuk kompetensi dasarnya, ini adalah menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, lahirnya pergerakan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, nah kemudian keterampilannya kalian harus bisa menalar dampak politik dari masa penjajahan bangsa Eropa. Ya, nah Ibu akan jelaskan untuk materi pergerakan nasional. Pergerakan nasional ini ternyata ada dua faktor yang melatar belakangi lahirnya organisasi pergerakan nasional. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu lahirnya golongan pelajar akibat dilaksanakannya politik etis. Politik etis ini adalah bagian dari kebijakan Belanda untuk memberikan pendidikan kepada pribumi ya, terutama untuk para bangsawan. Nah, dengan adanya politik etis ini maka dibukalah keterbukaan pendidikan terhadap para pribumi sehingga mereka dapat memperoleh pendidikan bahkan sampai ke negeri Belanda. Kemudian yang kedua adalah kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi yang telah mendorong bangsa Indonesia untuk saling memberi kabar berita. Yang ketiga adalah perasaan senasib sependeritaan sebagai bangsa yang dijajah. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kenangan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia. Yang sudah jelas bangsa Indonesia pada zaman dahulu, yaitu pada pemerintahan Majapahit dan juga Sriwijaya itu sangat jaya ya di Asia ini. Kemudian ada lagi itu adalah faktor internal, kemudian ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yang pertama yaitu latar belakang adanya kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Kemudian munculnya pergerakan nasional di negara-negara Asia lainnya seperti di Tiongkok, India, dan Turki. Nah, ini juga mempengaruhi pemuda-pemuda kita. Dengan adanya pergerakan nasional, mereka timbullah juga keinginan untuk memerdekakan diri dari penjajah. Kemudian adanya pengaruh paham-paham baru seperti nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Nah, ini adalah faktor eksternal yang melatar belakangi berdirinya organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Kita lanjut. Nah, ciri perjuangan setelah tahun 1908 ini yang pertama adalah dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Yang tadi sudah di latar belakangnya oleh politik etis ya. Maka banyak sekali para pelajar-pelajar pribumi ya yang memperoleh pendidikan baik di dalam negeri maupun sampai ke negara Belanda. Ciri yang kedua adalah bersifat nasional, jadi tidak lagi bersifat lokal. Kalau dulu hanya berpikiran untuk memerdekakan atau terbebas dari penjajah di satu daerah saja. Tapi kalau ini mereka sudah bersifatnya berkeinginan untuk merdeka untuk semua wilayah Indonesia.
Selanjutnya adalah perjuangan menggunakan jalur organisasi. Yang keempat, memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Ya. Kemudian yang kelima, memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia yang merdeka. Oke. Nah, ini adalah ciri-ciri perjuangan. Nah, kita akan masuk, yaitu kalau tadi sudah kita lihat dari ciri-cirinya, kita akan masuk yaitu masa awal pergerakan nasional. Nah, ini pergerakan nasional diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo, ya. Didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Tokohnya yaitu Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, dan Gunawan Mangunkusumo. Organisasi Budi Utomo tidak bersifat politis, keanggotaannya terbatas pada penduduk Jawa dan Madura. Ini mungkin karena masih belum adanya perkembangan komunikasi yang sangat besar ya, masih berkisar pada satu pulau saja. Nah, kemudian Budi Utomo ini ternyata mengalami kemunduran. Nah, kemundurannya itu diakibatkan keanggotaan Budi Utomo hanya terbatas pada penduduk Jawa dan Madura saja. Kemudian munculnya organisasi Serikat Islam yang tidak membatasi keanggotaan. Nah, itu ya. Nah, nih. Ini adalah Budi Utomo. Makanya kita pada tanggal 20 Mei itu selalu memperingati sebagai hari Hari Kebangkitan Nasional. Nah, selain Budi Utomo, ini ada Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Tujuannya adalah memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. Jadi Kiai Ahmad Dahlan ini ingin memberikan pendidikan kepada masyarakat, ya. Karena pada saat itu pendidikan itu hanya berkisar pada orang-orang elit saja atau bangsawan, tapi tidak kepada seluruh masyarakat. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menginginkan pendidikan itu juga diberikan kepada seluruh masyarakat, baik ekonomi menengah ke atas maupun yang menengah ke bawah. Nah, kemudian organisasi Muhammadiyah juga memiliki tujuannya yaitu mengembangkan pengetahuan agama dan cara hidup sesuai agama Islam. Ya. Nah, ini Muhammadiyah sampai sekarang masih ada organisasi Muhammadiyah ini ya. Kita lanjutkan. Nah, aktivitas Muhammadiyah ini untuk mencapai tujuannya itu mendirikan sekolah-sekolah berdasarkan agama Islam, mendirikan panti asuhan, poliklinik, rumah sakit, dan masjid, mengadakan kegiatan keagamaan dalam masyarakat. Nah, organisasi Muhammadiyah ini bersifatnya non-politis, karena memang bertujuan yaitu untuk masyarakat, bukan untuk ke arah politik ya. Dan bersifat kooperatif. Kooperatif di sini berarti bekerja sama dengan pemerintah yang ada. Nah, itu adalah kayak organisasi Muhammadiyah. Selanjutnya adalah Serikat Islam. Nah, ini Serikat Islam ini didirikan oleh Bapak Samanhudi, Kiai Haji Samanhudi tahun 1911 dengan nama Serikat Dagang Islam. Ya, dan tujuannya pertama adalah untuk mewadahi para pedagang muslim untuk menghadapi persaingan dengan pedagang asing. Kemudian Serikat Dagang Islam ini diganti menjadi Serikat Islam dengan ketuanya Hos Cokro Aminoto. Ya. Hos Cokro Aminoto ini memiliki Serikat Dagang Islam ini memiliki Tujuannya yaitu membantu perdagangan, membantu anggotanya yang kesulitan dalam permodalan. Ketiga, memajukan kepentingan jasmani dan rohani pedagang pribumi, kemudian memajukan kehidupan agama Islam. Nah, ini adalah Serikat Islam ya tujuannya. Nah, pada tahun 1916, Kongres SI Nasional diikutsertakan sebagai partai politik dengan memilih bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Ya, dan perkembangan ISI berkembang pesat dari segi keanggotaan ya.
Oke, nah ini adalah anggota SI dan SI akhirnya terbagi menjadi dua, yaitu SI putih dan SI merah. Oke. Nah, kemudian karena adanya perbedaan atau pembagian dari anggota ini, Cokro Aminoto akhirnya menegakkan disiplin partai dengan mengeluarkan semua anggota ISDF dalam organisasi SI dikeluarkan. Jadi kelompok SI merah ini dikeluarkan oleh Cokro Aminoto. Supaya apa? Supaya tidak merusak dari tujuan awal yaitu SI ini sendiri. Pada Februari 1923, SI berubah menjadi Partai Serikat Islam Indonesia. Ya. Nah, ini Serikat Dagang Islam, kemudian terjadilah kemunduran juga. Kemunduran ini diakibatkan adanya perpecahan di dalam organisasi tersebut. Nah, itu yang organisasi Serikat Dagang Islam. Selanjutnya adalah Industry Party. Party ya. Didirikan yaitu Ki Hajar Dewantoro dan Dewes Dekker. Organisasi ini bersifat tegas menyampaikan tujuannya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kalau sebelumnya untuk Muhammadiyah, kemudian ada SI tadi ya, Serikat Dagang Islam, kemudian ada Budi Utomo itu belum menyampaikan bahwa tujuannya adalah memerdekakan Indonesia. Mereka masih bersifat untuk masyarakat, pendidikan dan lain-lain. Kalau ini Indonesia Partai, mereka sudah mencapai targetnya adalah untuk memerdekakan Indonesia. Ini ada Cipto Mangunkusumo. Nah, ini adalah semboyan-semboyannya ya. Nah, semboyan dari sini partai ini mempunyai ada 3, yaitu Indi for India, ya maksudnya adalah orang India atau orang Indonesia untuk orang Hindia. Indische Los van Holland, yaitu India bebas dari Belanda, dan Indische nasionalisme. Nah, maksudnya ini adalah nasionalisme Hindia. Nah, ini ya. Nah, ini yang dimaksud dari semboyan itu. Jadi, untuk Indonesia, semuanya apa yang ada di Indonesia itu adalah baik kekayaan alam, ya, kekayaan SDM itu adalah milik Indonesia, milik orang Indonesia, bukan orang Belanda, ya. Nah, itu adalah semboyannya. Nah, kemudian pada tahun 1913, ketiga tokoh IF ini, yaitu Indonesia Partai ini, ditangkap dan dibuang ke negeri Belanda. Dan IF ini sendiri dinyatakan sebagai organisasi terlarang ya. Nah, organisasi IF ini Indonesia Partai ini sempat berganti nama menjadi Islanden dan pada tahun 1919 kembali berganti nama menjadi National Indonesia Party ya. Nah, ini adalah foto dari para tokoh pemimpin Indonesia Party ya. Ada Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian Dewes Dekker dan Suwardi Suryaningrat atau kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah gerakan pemuda. Nah, gerakan pemuda ini masih bersifat kedaerahan ya. Nah, gerakan pertama pertama kali muncul adalah Trikoro Darmo yang didirikan Satiman Wiryo Sanjoyo. Jadi organisasi namanya Trikoro Darmo ya. Nah, ini masih bersifat kedaerahan kalau untuk gerakan pemudanya. Kemudian Trikoro Darmo yang tadi Ibu ulang. Trikoro Darmo ini kemudian dirubah menjadi berubah nama menjadi Jong Java. Selain Jong Java, organisasi pemuda lainnya itu yang bersifat kedaerahan di setiap daerah itu ada perkumpulan pemuda lainnya.
Ada namanya Jong Sumatran Bon, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes ya. Kalau Jong Sumatranen Bon ini dari pemuda Sumatera, Jong Ambon berarti dari Ambon, Yong Sumatera Minahasa berarti dari Minahasa, dan Yong Celebes yaitu dari Kalimantan. Kemudian pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, para pemuda ini, gerakan pemuda ini membuat sebuah kongres pemuda ya, dan menghasilkan yang namanya Sumpah Pemuda, yaitu ikrar para pemuda dalam memerdekakan Indonesia. Nah, ini di sebelah ada gambar diorama diperdengarkannya lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman ya, yang dimainkan dengan biola tunggal, dan inilah pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Nah, selain para pemuda, ternyata para wanita, yaitu perempuan juga, ingin melakukan gerakan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang wanita. Nah, ini salah satunya yaitu adalah tokoh Dewi Sartika yang membentuk sekolah istri di Bandung, yaitu pada tahun 1884 sampai 1947. Ya, ini Dewi Sartika ya. Kemudian ada gerakan pemuda yang lainnya yaitu pada tanggal 25 sampai 28 Desember diadakan Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta yang hasilnya membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia. Ya. Nah, ini. Jadi tidak hanya para pemuda tetapi juga perempuan ikut andil dalam mencapai kemerdekaan. Nah, kalau tadi itu periode untuk pergerakan organisasinya atau pergerakan nasionalnya masih bersifat kooperatif. Di sini maksudnya adalah kooperatif, yaitu bekerja sama dengan Belanda dan masih bersifat kemasyarakatan, yaitu lebih meningkatkan kepada pendidikan, kemudian kesehatan, ya pada masyarakat. Nah, selanjutnya ada periode radikal. Nah, ini periode radikal ini dipengaruhi oleh adanya revolusi Rusia tahun 1917. Kemudian yang kedua munculnya pernyataan Presiden Amerika tentang 14 fase penyelesaian Perang Dunia Pertama. Ya, nah ini kemudian ketiga tidak terwujudnya janji November. Keempat adanya perubahan dalam peraturan reglemen. Dan yang kelima adalah penggunaan kata Indonesia menjadi identitas kebangsaan. Nah, kata-kata kalau dulu mungkin masih belum ada bahasa Indonesia, masih bersifat kedaerahan. Nah, untuk sekarang pada periode ini para pahlawan kita atau para penggerak kemerdekaan kita itu sudah menggunakan bahasa atau kata Indonesia dalam identitasnya. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pergerakan nasional sampai ke sampai proklamasi ya. Baik, kita lanjutkan ya, ini periode nasionalisme nasional. Setelah dengan penggunaan kata Indonesia, maka timbullah nasionalisme atau kecintaan tanah air, kecintaan kita kepada tanah air. Sehingga tujuan dari semua perhimpunan atau organisasi pada periode ini mengarah kepada yaitu kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ada Perhimpunan Indonesia ya. Nah, ini ada organisasi pertama yang menginginkan kemerdekaan. Nah, ini Perhimpunan Indonesia ini didirikan di Belanda. Nah, berarti dibuat atau didirikan oleh para pelajar yang sedang belajar di Belanda ya. Nah, ini Perhimpunan Indonesia.
Kemudian pada Perhimpunan Indonesia ini dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai ketuanya dan diisi kegiatan ini dengan upaya propaganda melalui majalah Hindia Putra, kemudian menjadi Indonesia Merdeka, yang berisi tentang kemerdekaan Indonesia, ya. Nah, ini. Kemudian Perhimpunan Indonesia juga didirikan pada tahun 1927 oleh Insinyur Soekarno, memiliki asas menolong diri sendiri, non-kooperatif, tidak mau bekerja sama dengan Belanda, kemudian dan marxisme, yaitu menghapus kemiskinan. Ini adalah Perhimpunan Nasional Indonesia. Kegiatan PNI yaitu menyelenggarakan kursus, pendidikan, dan sekolah-sekolah, kemudian menerbitkan surat kabar, dan mengadakan rapat-rapat umum. Yang tentu saja berisi adalah kegiatan untuk memerdekakan Indonesia. Pada tahun 1929, pemerintah kolonial Belanda menangkap para pemimpin PNI termasuk Insinyur Soekarno, dan pada saat diadili, Insinyur Soekarno ini membacakan pidato pembelaannya yang terkenal dengan judul Indonesia Menggugat. Nah, di dalam Indonesia Menggugat ini, Insinyur Soekarno mengatakan bahwa Indonesia harus merdeka dari penjajah. Dan akhirnya walaupun sudah berusaha Insinyur Soekarno itu untuk dibebaskan, tapi tetap saja ditahan di penjara Sukamiskin, Bandung. Selanjutnya ada Partai Komunis Indonesia, yaitu didirikan pada tanggal 23 Mei 1923. Ya. Nah, ini para tokohnya yaitu Alimin dan Musso. Organisasi ini bersifat sangat radikal karena mereka memiliki ideologi kiri, yaitu ideologi komunis, ya. Dan pergerakan yang radikal ini dengan cara yaitu melakukan pemberontakan di beberapa daerah, ya. Dan karena aksinya itu, PKI dinyatakan partai terlarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Bahkan sampai sekarang pun, namanya Partai Komunis Indonesia itu terlarang di Indonesia. Karena apa? Karena partai tersebut memiliki ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Selanjutnya adalah periode bertahan, yaitu perjuangan dalam Volksstaat. Nah, ini ada namanya perjuangan Volksstaat ini, ada Praksi Nasional dipimpin oleh Muhammad Husni Tamrin untuk mencapai tujuan kemerdekaan secepatnya. Mereka membentuk yang namanya Praksi Nasional. Kemudian ada petisi Sutarjo, ya, dicetuskan oleh Sutarjo Kartohadikusumo dengan tujuan menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri. Kemudian ada yang namanya Mosi Tamrin, dikeluarkan oleh M.H. Tamrin agar pemerintah kolonial Belanda mengganti istilah yang dianggap sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Nah, yang dimaksud dengan Volksstaat ini adalah semacam Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, ya. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintah Hindia Belanda, ya. Dan di dalam sana, di dalam Volksstaat ini, para pemuda atau para tokoh masyarakat Indonesia bisa menyampaikan aspirasinya dalam membentuk pemerintahan Indonesia. Nah, ini adalah periode bertahan. Ini ada organisasi bertahan pada periode bertahan, yaitu yang pertama Taman Siswa, yang kedua adalah Partai Indonesia Raya atau Parindra, yang ketiga adalah Partai Gabungan Politik Indonesia, yaitu GAPI. Nah, ini adalah organisasi-organisasi yang memiliki tujuan yaitu kemerdekaan Indonesia. Nah, demikianlah pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menginspirasi kalian
dan juga menambah kecintaan kalian kepada Indonesia ya. Nah, sebagai pemuda kalian harus tidak kalah seperti pemuda-pemuda zaman dahulu ya. Oke, demikian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan pada pertemuan dan materi-materi baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.